Pembina upacara beserta rombongan tiba di tempat upacara, selanjutnya menuju mimbar tamu. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2023, Jumat 10 November tahun 2023. Pembina upacara tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Jumat 10 November 2023. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
masing-masing pajak 2 kali belok kanan. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan. Kepada sang merah putih. Hormat! Hah?
Berhenti. Hormat. Hak. Gerak. Hak. Tutup formasi. Jalan di tempat. Hak. Belok kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Biografi singkat pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid.
Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Kampung Bermi Pancor, Nusa Tenggara Barat, tanggal 19 April 1008. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf, dan telah menunaikan ibadah haji. Nama beliau diganti dengan menjadi Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada tahun 1934, sepulang dari Mekah, beliau mendirikan sebuah pesantren, namanya kental dengan perjuangan bernama Al-Mujahidin, para pejuang. Perhatian beliau kepada situasi Lombok saat itu yang masih berjuang melawan penjajah mendorong beliau mendirikan sebuah madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, NWDI. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, penggunaan nama pesantren dan madrasah yang beliau dirikan sangat kuat mengisyaratkan semangat jihad untuk umat Islam dan kebangkitan bangsa. Negeri atau tanah air Nahdlatul Wathon. 7 tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 April 1943, beliau mengambil langkah penting yang disebut dengan edukasi for all dengan mendirikan madrasah perempuan. Sekolah atau madrasah ini dinamakan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Menjadi pemimpin penyerbuan militer. Namun dalam penyerbuan itu gugurlah Tuan Guru Muhammad Faisal Abdul Majid bersama 2 orang santri NWD. Sebagai syuhada sekaligus sebagai pencipta dan penghias taman makam pahlawan Rinjani Selong Lombok. Pada tahun 1953 beliau mendirikan sebuah organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air. Melalui organisasi inilah beliau mendirikan pengaruh yang amat besar, terutama perkembangan dunia di pendidikan, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama Nahdlatul Wathon pada perkembangannya menjadi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, yang memberikan andil dalam mengimplementasikan tradisi keagamaan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan Islam moderat. Akhir tahun 1997 menjadi masa kelabu warga Kampung Bermi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hari Selasa 21 Oktober 1997, atau tepatnya dengan 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah, dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau usia 102 tahun menurut Hijrah, sang pahlawan nasional karismatik
Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah di kediaman beliau di Kampung Bermi, Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau, Nahdlatul Wathon, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1000 lebih kelembagaan madrasah yang sudah terbentuk. Beliau adalah ulama pewaris para nabi. Beliau sangat berjasa dalam mengubah masyarakat NTB dari keyakinan semula yang mayoritas animisme dan dinamisme menuju masyarakat NTB yang Islami. Buah perjuangan beliau juga layak menjadikan Pulau Lombok sehingga dijuluki Pulau 1000 Masjid. Karena di seluruh kampung di Lombok pasti kita temukan masjid untuk tempat ibadah dan acara sosial yang berukuran kecil maupun besar. Pada akhirnya Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai seorang nasionalis perjuangan kemerdekaan, dai, mubalik, guru para pendidik, ulama intelektual, sastrawan, politisi, dan guru sufi Tarikat Hizib Nahdlatul Wathon dan pembaharu sosial keagamaan, pendidikan, serta menerima bintang Mahaputra. Pada tanggal 6 November 2017, berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 115/TK tahun 2017, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dianugerahi pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di lima. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lurah Pancor beserta staf, yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan se-Kelurahan Pancor, yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat, singkatnya seluruh peserta upacara dan masyarakat lingkungan Bermi. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur karena di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam atau sebaik-baik hari ini, kita dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di tanah kelahiran seorang ulama yang berjasa mengajarkan kita tentang nilai-nilai keagamaan. Sekaligus beliau seorang mujahid
yang menanamkan pada jiwa kita nilai-nilai perjuangan dalam membela bangsa dan negara, yaitu pahlawan nasional kita Al-Dr. Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa hari ini kita dapat terlibat dan beraktivitas di atas bumi pertiwi ini dalam suasana yang tenang dan nyaman. Semua itu tanpa jasa para pahlawan kita yang telah berkorban jiwa dan raga mereka demi mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim meriwayatkan Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dulu ada seseorang berkulit hitam. Pekerjaan sehari-harinya adalah menyapu dan menjaga kebersihan masjid. Sering dikunjungi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam, orang yang berkulit hitam ini meninggal dunia dan para sahabat segera menguburkannya tanpa sepengetahuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan paginya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, beliau menanyakan keadaan orang yang berkulit hitam itu. Dan para sahabat memberitahukan bahwa ia telah meninggal dunia semalam dan sudah dikuburkan dengan layak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada sedikit kesal menanyakan apa alasannya sehingga beliau tidak diberitahu. Para sahabat beralasan karena malam sudah larut dan mereka takut mengganggu istirahat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa para sahabat meremehkan orang yang berkulit hitam itu. Bagi mereka dia bukan siapa-siapa, tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berkulit hitam itu adalah pahlawan yang berjasa menjaga kebersihan masjid sehingga semua orang dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar ditunjukkan lokasi kuburan orang yang berkulit hitam itu untuk didoakan dan disolatkan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa orang yang berkulit hitam itu. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam riwayat yang lain, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak jasa dan kontribusinya kepada orang lain. Wa habbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pekerjaan yang dapat membahagiakan orang lain. Au yakshifu anhu kurbatan, atau membantu menyelesaikan masalah orang lain. Au yaqdi anhu dainan,
atau membantu melunasi hutangnya, atau tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinati syahra. Dan bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik aku menolong satu orang daripada aku beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi ini. Dari 2 hadis di atas dapat kita pahami bahwa siapapun berkesempatan untuk menjadi pahlawan bagi siapa saja. Ayah bisa jadi pahlawan bagi anak-anaknya. Suami bisa jadi pahlawan bagi istrinya. Guru bisa jadi pahlawan bagi muridnya. Tukang-tukang yang di bengkel itu pun bisa jadi pahlawan bagi orang yang kendaraannya mengalami kerusakan. Bahkan pemain sepak bola dunia yang bersusah payah mencetak gol bisa saja jadi pahlawan bagi negaranya. Anda atau saya bisa jadi pahlawan ketika membantu dan mendenden seorang papuk-papuk menyeberangi jalanan. Maka tidaklah berlebihan apabila almarhum Bapak Haji Baihaqi dengan keterbatasan dan kekurangan yang beliau miliki, kita anggap beliau sebagai pahlawan bagi masyarakat Bermi, mengingat pengorbanannya, kontribusinya, dan jasa-jasanya selama menjadi kepala lingkungan Bermi. Apabila Bapak Haji Baihaqi saja layak kita sebut pahlawan, apalagi al-maghfurlah Maulana Syekh yang sejarah perjuangannya tadi telah dibacakan. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dan dapat membalas jasa-jasa seluruh pahlawan kita dengan merawat dan menjaga kampung halaman kita khususnya dan negara kita pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Pahlawan. Mari berlomba-lomba untuk menjadi pahlawan bagi keluarga dan masyarakat, agama dan negara kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dan lagu perjuangan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah.
Pancor.